Pertama, beberapa penyampaian dari Bapak Pembina. Kedua, tanya jawab. Ketiga, istirahat. 4, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu beberapa penyampaian dari Bapak Pembina. Untuk itu, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan seluruh peserta majelis yang kami hormati, pertama-tama patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan kepada kita sekalian, sehingga acara pada malam ini masih dapat kita laksanakan dengan baik. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa acara kita adalah pada malam ini adalah acara tanya jawab. Nah, selama tanya jawab ini kita di kamera oleh salah seorang petugas, makanya beberapa hal yang perlu atau penting yang saya sampaikan bahwa untuk acara kegiatan merokok atau minum sementara acara tanya jawab kita bersabar dulu, karena nantinya tidak bagus. Kemudian nanti setelah acara tanya jawab ada hal-hal yang perlu kita tangani bersama. Nah, itu kita lanjutkan dengan penanganan hal-hal yang penting yang perlu kita tangani. Misalnya ada yang perlu dengan pengobatan, perlu dengan pengisian tahapan atau dan lain-lain. Nah, itu nanti sesudah acara tanya jawab. Barangkali ini dulu ya hal-hal yang perlu kami sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mungkin akan lanjut dengan tanya jawab. Saya serahkan pada moderator. Demikian penyampaian dari Bapak Pembina. Kepada beliau diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara yang kedua, yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab atau diskusi pada season pertama, kami memberikan kesempatan kepada 6 orang yang ingin bertanya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya meminta sedikit gambaran tentang jati diri yang ada hubungan dengan kehidupan duniawi dan jati diri yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Jadi, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pertanyaan menanyakan tentang jati diri ya, yang ada hubungan dengan kehidupan duniawi dengan moral atau akhirat. Baik. Di perguruan Hidayatul Indrali ini
berorientasi pada pemantapan pembinaan jati diri yang bernaung di perguruan Hidayatul Indra. Nah, di dalam seseorang untuk mencari jati dirinya dalam hal masalah keduniaan, tentunya itu lebih menitik beratkan pada tujuan hidup. Tujuan hidup. Ada tujuan hidup ketika seseorang mencapai umur 24 tahun, kalau salah. Saya pernah pelajari yang disebut dengan masa adolesen, kalau salah Pak Guru, umur 24 tahun. Nah, di masa umur 24 tahun itu manusia mulai cenderung untuk menentukan tujuan hidupnya. Mulai ada konsep-konsep yang dia buat menjadi suatu tatanan perencanaan yang berorientasi pada tujuan hidupnya, sehingga manusia itu sendiri dapat mencapai jati dirinya secara duniawi. Nah, di sini kita belajar dari ayat Al-Quran yang disebut dengan di surat Al-Qasas ayat 77. Itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, gitu. Jadi pengertian daripada ayat itu, dan carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu negeri akhirat, dan jangan sekali-kali mengabaikan kehidupan kamu di dunia. Jadi urusan keduniaan itu penting. Urusan keduniaan itu penting, sehingga dijelaskan di surat Al-Imran ayat 14 itu zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia cinta kepada apa-apa yang diingini. Yaitu yang pertama adalah hubbus syahwati minan nisa. Pada hubbus syahwati minan nisa itu manusia cenderung untuk memperoleh satu keluarga. Dalam satu keluarga itu setelah tercapai, maka beralih hubunya itu menjadi wa'al bani, cinta kepada anak-anak. Sehingga ketika kita memperoleh keturunan dalam hubbus syahwati minan nisa itu, maka Allah memberikan peringatan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Begitu. Jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Setelah hasil daripada apa yang ingin dia capai, tujuan hidupnya yang sebenarnya, maka itu yang masuk pada kategori dalam mencapai jati diri. Itu jati dirinya itu, sehingga dalam bentuk duniawi maupun ukhrawi adalah cenderung manusia itu mencari jati dirinya. Dalam mencari dirinya itu, mulai dia pada umur 24 tahun punya konsep-konsep hidup. Nah, gitu. Kemudian ditinjau dari segi kehidupan di akhirat. Ketika manusia ingin mencapai jati dirinya,
penjauhannya dari segi kehidupan akhirat atau kehidupan yang sesudah mati. Diterangkan di surat Al-Mu'minun itu kan manusia itu pada setelah disempurnakan kejadiannya, setelah dicapai apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka pada akhirnya pada satu ketika dia akan meninggal dunia. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita cari, yang perlu kita telaah sampai ke dalam-dalamnya, bagaimana seseorang bisa mencari jati dirinya itu terjadi penyatuan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang dijelaskan di Suratul Baqarah ayat 180. Antaranya itu suatu hal yang menjadi pokok analisis kita. Manusia cenderung mencari jati dirinya untuk menuju ke akhirat itu sebenarnya seperti apa? Dijelaskan dalam surat Asy-Syariyat ayat 21 yang berbunyi wa fi anfusikum afala tu'minun sampai di situ. Yang artinya ada pada diri kamu tapi kamu tidak memperhatikannya. Di situ bahan acuan kita untuk mencari jati diri, untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai menuju kepada kehidupan yang abadi. Jadi manusia berbagai macam upaya yang dia lakukan, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu apa saja yang bisa menunjang, tapi pada prinsipnya adalah kebenaran itu kita capai melalui ayat Al-Quran. Lagi itu. Barangkali sampai di situ dulu jawaban saya.